Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Ini tadi ada kesalahan teknis, saya sudah menulis ini panjang-panjang tapi ternyata tidak terekam. Jadi sekarang saya akan menjelaskan dari apa yang sudah saya tulis sebelumnya saja. Oke, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat ini ya judulnya. Sebelum kita masuk ke persamaan dan pertidaksamaan irasional dan rasional, kita harus mengerti dulu persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Oke, bentuk umum persamaan dan pertidaksamaan kuadrat itu seperti yang sudah saya tulis ini tadi. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang paling penting adalah variabel berpangkat 2-nya ini. Jika variabel berpangkat 2-nya ini tidak ada, maka dia bukan persamaan kuadrat. Seperti contoh yang sudah saya tulis, X kuadrat kurangi 3X ditambah 5 sama dengan 0 merupakan persamaan kuadrat. 2X ditambah 5X dikurangi 7 sama dengan 0 merupakan persamaan kuadrat. X kurang 5 bukan. Karena apa? Karena X kuadratnya atau variabel berpangkat 2-nya ini tidak ada. Jadi dia bukan persamaan kuadrat. X kuadrat kurang 9 merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena yang paling penting ingat ini tadi, variabel X berpangkat 2-nya ada. Jadi jika BX ini tidak ada itu tidak masalah, maka dia tetap disebut persamaan kuadrat. Oke, ini kita berbicara persamaan dulu karena di sini tandanya sama dengan ya. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini ada 3 cara. Yang pertama itu ada pemfaktoran, yang kedua ada rumus ABC yang seperti saya jelaskan ini, dan yang ketiga adalah melengkapi kuadrat sempurna. Karena melengkapi kuadrat sempurna ini agak sedikit rumit bagi saya, maka kalian hanya cukup perlu memahami 2 ini saja karena hasilnya akan sama juga mau menggunakan cara yang mana saja. Yang paling sederhana memang yang pemfaktoran ini karena paling singkat. Oke, langsung masuk ke soal. Saya tadi mengambil contoh soal X kuadrat dikurangi 10X ditambah 16 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat yang baru juga saya buat. Langsung kita kerjakan menggunakan pemfaktoran. Jadi begini. Dikalikan menjadi 16. Itu ada 3 pasang bilangan. Yang pertama 4 kali 4. Yang kedua 1 kali 16. Yang ketiga 2 dikali 8. Sekarang kalian lihat di tengah-tengahnya ini. Dijumlahkan menjadi 10. 4 dengan 4 bisa dijumlahkan menjadi 10? Tidak bisa. 1 dengan 16 bisa dijumlahkan menjadi 10? Tidak bisa. 2 dan 8 dijumlahkan bisa jadi 10? Bisa. Maka di sini saya mengambil angka 2 dan 8. Sekarang kita hanya tinggal mengisi tanda di tengahnya ini, plus negatifnya. Dikalikan menjadi plus, dijumlahkan tetap menjadi min. Bukan tidak lain, tandanya adalah negatif dan negatif. Negatif 2, hutang 2, hutang lagi 8 menjadi hutangnya 10. Min 2 kali min 8 menjadi plus 16. Seperti itu ya, semoga kalian mengerti karena pemfaktoran ini sangat mudah sebenarnya jika kalian mau berusaha memahaminya. Sekarang kita tinggal ambil X min 2 sama dengan 0, maka min 2 nya pindah ruas ke sebelah kanan menjadi X sama dengan 2. X kurang 8 sama dengan 0, min 8 pindah ke ruas ke sebelah kanan menjadi X sama dengan 8. Seperti itu. Ini dicatat ya, kalau bisa dicatat di bukunya. Biar kalian kalau lupa tinggal buka-buka bukunya lagi. Tapi kalau nggak mau tinggal lihat videonya lagi juga nggak apa-apa. Oke, untuk yang cara kedua hasilnya juga pasti sama menggunakan rumus ABC. Saya harap sudah hafal semuanya rumus ABC ini. Min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Seperti itu ya. Tinggal B-nya kita ganti dengan min 10. Jadi min 10 plus minus akar B kuadrat min 10 kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya itu yang di depan X kuadrat ini nggak ada ditulis jadi 1. Dikalikan paling belakang C 16 bagi 2 kali 1. Min ketemu min hasilnya plus. Plus minusnya tetap. Min 10 kuadrat jadi 100. 4 kali 1 4 kali 16 itu 64. 2 kali 1 bagi 2. Oke, 10 plus minus 10 kurang 64 itu 36. Akar 36 adalah 6. 10 plus minus 6 bagi 2. Karena tadi jawabannya X-nya ada 2. Jadi terserah mau yang X1-nya kalian ambil plus atau negatif, sama aja. Jadi saya ngambil X1 sama dengan 10 ditambah 6 bagi 2. 10 tambah 6 itu 16 bagi 2. X1-nya 8. X2-nya berarti tinggal kita ambil yang kurang. Jadi 10 kurangi 6 bagi 2. 10 kurang 6, 4 bagi 2, 2. Jadi himpunan penyelesaiannya ingat ditulis dari yang paling kecil. 2 dengan 8. Sama kan? Kalian pakai kuadrat sempurna jika paham pun tidak apa-apa.
Tapi menurut saya itu terlalu rumit, jadi kalian cukup memahami dua ini aja, itu juga sudah memenuhi. Oke, di sini sekarang pertidaksamaan. Yang membedakannya adalah di tanda ini. Kalau pertidaksamaan bisa diisi kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Oke, soalnya sama seperti yang tadi, tapi di sini tanda kurang dari yang saya ambil tadi. Untuk pertidaksamaan kuadrat ini harus paham dulu yang cara mencari nilai X seperti yang sebelumnya tadi. Nih, mau pakai pemfaktoran atau rumus ABC. Di sini saya pakai rumus ABC paling gampang. Langsung dapat tadi X-nya X2 dan 8 ya. Jadi kalian harus bisa dulu yang sebelum harus bisa persamaan dulu baru bisa mengerjakan pertidaksamaan. Tulis 2 di garis bilangan, tulis 8 di garis bilangan. Seperti biasa kita bagi 3 wilayah, kiri 2, antara 2 dan 8 dan sebelah kanan 8. Kiri 2, di sebelah kiri 2 saya ambil X0, di antara 2 dan 8 kita ambil 3. Di sebelah kanan 8 kita ambil 9. Hanya tinggal kalian masukkan X yang sudah kalian pilih ini tadi ke soal. Soalnya tadi X kuadrat kurang 10X tambah 16. Tadi kita ambil 0, dimasukkan 0, dapatnya 16. X-nya yang diganti 0 ya. Dapat 16, maka di sini kita tulis positif. Kita ambil 3 tadi. Kita masukkan X-nya 3 mendapat min 5. Di sini kita tulis negatif. Sebelah kanan kita masukkan X-nya 9 menjadi 7 hasilnya positif. Tinggal kalian lihat di soal tadi yang diminta adalah kurang dari, artinya negatif kan? Maka penyelesaiannya itu antara 2 dan 8. Himpunan penyelesaiannya penulisannya seperti ini. X-nya di antara 2 dan 8. X-nya lebih besar dari 2 atau X-nya lebih kecil dari 8. Seperti itu. Tapi ingat, jika nanti tanda pertidaksamaannya ini lebih dari atau lebih dari sama dengan, tentu pasti kalian ambil yang hasilnya bernilai plus. Itu untuk persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Sekarang kita masuk ke persamaan dan pertidaksamaan rasional. Sebelum masuk ke persamaan dan pertidaksamaannya, bilangan rasional. Saya harap kalian masih ingat apa itu bilangan rasional. Jangan sampai lupa ya, karena sederhana sekali. Kalau lupa ada di video sebelumnya, tinggal lihat pengertiannya. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Seperti itu. Dengan B dengan B tidak sama dengan 0. Karena kalian tidak pernah kan menemukan pecahan 2 per 0, itu hasilnya adalah tidak terdefinisi. Silahkan dicek. Oke, tidak terdefinisi. Untuk syarat bilangan rasional itu dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa, A per B ini ya. Yang kedua itu pecahan desimal terbatas. Contoh 0,625. Ini terbatas ya. 0,12, 0,45. Ini bisa dibuat jadi pecahan 625 per 1000. Makanya dia dibilang rasional. Ini 12 per 100. Ini 45 per 100. Oke. Dia syarat ketiganya, bilangan rasional dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal tak terbatas dan berulang. Oke, bisa tak terbatas dan berulang. Bisa dilihat contoh sebelumnya yang ada saya ketik itu. Jika kalian masih mencatatnya, semoga. Oke, terbatas dan tak terbatas dan berulang. Contoh. Ini ya, 3 terus, tidak terbatas. Ini 1/3. Habis itu 0,1234, 1234. Dan seterusnya. Ini berulang ya, setiap 1234, maka ini juga rasional. Cara mengerjakannya apa? Itu bentuk pecahannya seperti apa? Oke. 0,1234, 1234 dan seterusnya kita anggap itu X. Seperti itu ya. Nah, kita lihat setiap berapa kali dia berulangnya? Setiap 4. Jadi tinggal di sini kita buat 0-nya 4 atau 10.000 X. Ini dikali 10.000 pasti hasilnya 1234,1234 1234 seperti itu kan. Nah, sekarang tinggal kita eliminasi. Yang besar kita taruh atas, bilangan yang besar. 10.000 X sama dengan 1234,1234 1234
Di sini ada X sama X, berarti X-nya 0,1234 seperti itu ya. Tinggal kita eliminasi. 10.000 X dikurangi X, berarti sisanya 9.999 X sama dengan ini dikurangi, tidak usah pusing, langsung di belakang komanya kan yang habis otomatis. Di sini 1, 2, 3, 4. Jadi X-nya sama dengan 1, 2, 3, 4 per 9.999. Ini pecahannya. Bisa kan dibuat dalam bentuk pecahan? Jadi dia merupakan bilangan rasional. Kalau dia tak terbatas tapi tidak berulang, 9, 0, 1, 3, 5, 7 seperti ini, tidak berulang kan? Maka ini bukan bilangan rasional karena tidak bisa dibuat dalam bentuk A per B. Seperti itu saja. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan. Persamaan rasional. Ada pengertiannya di video sebelumnya. Persamaan rasional adalah persamaan dalam bentuk pecahan yang memuat satu atau lebih variabel pada pembilang atau penyebutnya. Seperti itu. Bisa dilihat di catatan di video sebelumnya. Dia di pembilang atau penyebutnya itu ada variabelnya. Contoh 2x ditambah 1 dibagi 5 sama dengan 2. Ini merupakan persamaan rasional karena di pembilangnya ada variabelnya. Contoh 1 per x tambah 10 sama dengan 5. Ini juga persamaan rasional karena penyebutnya itu ada variabelnya. Kalau x kuadrat kurangi 3x tambah 5 sama dengan 10. Ini bukan. Karena dia tidak dalam bentuk pecahan. Tidak dalam bentuk A per B di sininya ya. Oke. Saya harap bisa paham. Contoh lain 2x ditambah 1 sama dengan 3 juga bukan karena dia tidak dalam bentuk A per B. Itu yang membedakan persamaan rasional. Cara pengerjaannya gimana, Pak? Oke, cara pengerjaannya saya punya contoh 1. X kurangi 4 dibagi min 2 sama dengan X tambah 3 per 5. Cara mengerjakannya hanya tinggal kalian kali silang. Jadi 5 dikalikan X kurangi 4 sama dengan min 2 dikalikan X ditambah 3. 5 kali X adalah 5X. 5 kali min 4 adalah min 20. Min 2 kali X adalah min 2X. Min 2 kali plus 3 adalah min 6. Sekarang tinggal kalian gabung yang memiliki variabel dan tidak. Min 2 nya pindah jadi plus 2X. Min 6, 20 pindah ke kanan jadi plus 20. 5 tambah 2 ini 7X. Min 6 tambah 20, hutang 6 dibayar 20, hasil 14 ya. Jadi X-nya sama dengan 14 bagi 7. X-nya sama dengan 2. Oke, itu cara ngerjakannya. Selesai. Untuk pertidaksamaan polinomial bisa dilihat video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan rasional. Oke. Pertidaksamaan rasional sama, tapi dia pengertiannya sedikit berbeda. Pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan berbentuk pecahan yang penyebutnya memuat variabel. Jadi hanya di penyebutnya saja. Penyebutnya harus ada variabelnya. Contoh 3 per 2x ditambah 5 lebih dari sama dengan 5. Benar. Habis itu 3x dikurangi 2 kurang dari 0. Ini bukan. Karena variabelnya adanya di pembilang. Jadi ini bukan pertidaksamaan rasional. Ingat, variabelnya harus penyebut. Di penyebut sini kalau dia pertidaksamaan ya. Kalau tadi persamaan di atas atau di bawah tidak variabelnya ada di pembilang atau di penyebut itu tidak masalah. Kalau dia pertidaksamaan, variabelnya harus di penyebut. Jadi 3 per x tambah 2 kurang dari 0. Nah, ini yang benar. Variabelnya di penyebut. Kalau dia variabelnya di pembilang, dia bukan persamaan rasional. Cara pengerjaannya, untuk cara pengerjaan pertidaksamaan irasional ini, pertidaksamaan rasional ini kalian harus membuat seperti contoh-contoh saya sebelumnya. Misalkan saya
punya soal x kurang 2. Nah, kalau dia seperti ini, dia ada di dua-duanya variabelnya nggak apa-apa. Ini juga pertidaksamaan rasional. X kuadrat ditambah 2x kurangi 3 lebih dari 0. Jadi, di sini kalian harus membuat x kurangi 2 ya. Nah ini kalian faktorkan. Nah, itu tadi kenapa pentingnya pemfaktoran. Plus 3 dengan min 1. Nah, lebih dari 0. Sekarang kita gambar di garis bilangan. X min 2 berarti X-nya 2 ya. Berarti X-nya sama dengan 2. X sama dengan plus 3 berarti min 3. Min 1 berarti 1. Oke, sorry salah. Garis bilangannya harusnya jangan di sini, agak turun lagi. Oke, kita gambarkan dari yang paling kecil. Min 3, 1, dan 2. Nah, sekarang lebih banyak pembagian tempatnya. Oke, kita gambar biasa contoh sebelumnya saya memberikan tabel ya. Persamaan rasional. Di sini kita sebelah kiri min 3 seperti biasa kita ambil berapa? X min 4 aja ya. Antara min 3 dan 1 kita ambil 0 yang gampang. Antara 1 dan 2 boleh 1,5 nggak apa-apa. Lebih dari 2 itu 3. Oke, di sini kita tulis X-nya min 4 sama dengan min 4. X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 1,5, X-nya sama dengan 3. Oke, kita buat ke sini X min 2 di sini ya. Di sini untuk penyebutnya X ditambah 3, X kurang 1. Nah, ini hasil pembagiannya. Kita masukkan ke sini min 4, min 2 jadinya min 6, negatif ya. Kita masukkan ke sini jadi min 4 tambah 3, min 4 min 1 jadinya min 1 dikalikan min 5, hasilnya positif ya, plus 5. Jadi negatif dibagi positif. Oke, sini kan pembagian ya, X min 2 dibagi X tambah 3 X kurangi 1, positif dibagi negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Oke, selanjutnya 0 dikurangi 2 min 2, hasilnya negatif. Masukkan ke sini 0 tambah 3 3 dikalikan 0 kurang 1 min 1, jadinya min 3, negatif ya. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Sekarang 1,5 dikurangi min 2 min 0,5, negatif. 1,5 ditambah 3 itu 4,5 dikalikan 1,5 kurangi 1 itu 0,5, positif kali positif hasilnya positif. Jadi negatif dibagi positif, hasilnya negatif. 3 dikurangi 2, 1, positif. 3 tambah 3, 6. Dikalikan 3 kurangi 1, 2. 6 kali 2, 12, positif. Positif dibagi positif sama dengan positif. Karena yang di sini tandanya lebih dari, maka kita ambil yang positif. X0 tadi berada di antara min 1 dan min 3 dan 1, dan X sama dengan 3. X sama dengan 3 itu di sebelah kanan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya min 3 X 1 atau X-nya lebih dari 2. Seperti itu untuk penyelesaian pertidaksamaan rasional. Oke, kita masuk ke contoh soal ke materi yang lain, yaitu persamaan dan pertidaksamaan sekarang irasional bentuk akar. Tadi rasional, sekarang irasional ya. Ingat tadi bilangan rasional yang bisa dibuat dalam bentuk A per B. Sekarang bilangan irasional adalah bilangan di bawah tanda akar yang tidak bisa ditarik akarnya sehingga menghasilkan bentuk rasional A per B. Oke. Contoh, X akar 8 sama dengan 4. Di bawah tanda akar memiliki variabel atau enggak? Tidak ada ya. Maka ini disebut bukan bilangan irasional. Persamaan irasional bukan. Oke, selanjutnya 25x kuadrat sama dengan 10. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan tapi saya ulangi aja. Oke, 25 akar 25 berapa?
5. Akar X kuadrat adalah X sama dengan 10. Jadi ini juga bukan irasional. Nah, mungkin kalian bingung di perpangkatan sini. Kenapa akar X kuadrat itu sama dengan X? Itu dikarenakan X dikali X berapa? X kuadrat. Jadi akar X kuadrat ya sama dengan X. Contoh lain. Akar 2 kuadrat ya sama dengan 2. Kenapa? Karena 2 dikalikan 2 itu sama dengan 2 kuadrat. Seperti itu. Akar 3 kuadrat sama dengan 3. Kenapa seperti itu? Karena 3 dikalikan 3 sama dengan 3 kuadrat. Jadi ini sebenarnya basic aja. 3 pangkat 2 ini kan 9. Jadi akar 9 sama dengan 3. Karena 3 dikalikan 3. Seperti itu. Hilang akarnya maka jadi 3 akar. Seperti itu. Oke, 7 X 6 sama dengan 1. Irasional atau enggak? Oke, sekarang kita cari akar 7 ada enggak akar 7? Enggak ada ya. Jadi tetap di dalam akar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah X pangkat 6-nya ini bisa ditarik akar apa enggak? Bisa. Jadi X pangkat 3. Kenapa bisa jadi seperti itu, Pak? Karena aturan perpangkatan. X pangkat 3 dikalikan X pangkat 3. Jika suatu bilangan dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan menjadi X pangkat 6. Makanya akar X pangkat 6 itu X pangkat 3. Seperti itu. Ini pelajaran matematika peminatan untuk yang IPA-nya. Silahkan di dalami lagi supaya paham. Oke, karena di sini setelah ditarik akar di bawah akarnya tidak ada variabel, maka ini bukan persamaan irasional. Oke, contoh lanjut. 3 akar X sama dengan 18. Nah, ini irasional. Karena X-nya sudah tidak bisa ditarik akar lagi. Contoh X tambah 2 sama dengan 4. Nah, ini irasional. Karena tidak bisa ditarik akar lagi di bawahnya ini. Oke, demikian penjelasan mengenai materi bilangan irasional dan rasional. Untuk PTS kita, saya belum memikirkan berapa jumlah soalnya, tapi akan lebih banyak di nilai mutlaknya. Untuk irasional dan rasional mungkin agak lebih sedikit karena materinya cukup rumit, jadi saya akan memperbanyak soal di nilai mutlaknya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.